Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Pada pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas di materi yang baru, yaitu tentang teks cerita sejarah. Sebelum kita memulai, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Langsung kita kepada tujuan pembelajaran hari ini. Saya menggunakan pendekatan saintifik dengan menggunakan metode pembelajaran agar kita semua dapat mengidentifikasi informasi, mencakup orientasi, kejadian, serta komplikasi dan resolusi. Kemudian, kita dapat terampil mengkonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi dengan kreatif selama proses pembelajaran dengan penuh percaya diri serta pantang menyerah. Kita masuki ke kompetensi. Saya menggunakan 3.3 dan 4.3, yaitu mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, kejadian, resolusi dalam cerita sejarah lisan atau tulis. Kemudian mengkonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi. Langsung kita menuju kepada materi. Materi hari ini yaitu teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah naskah cerita atau narasi yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks sejarah ada beberapa unsur nyata, misalnya tokoh, nama tempat, dan peristiwa. Namun, dalam teks cerita sejarah terdapat pula cerita yang sifatnya rekaan. Misalnya, mitos-mitos asal-usul negeri atau mitos kedatangan sebuah agama dan mitos alegori. Jadi, teks cerita sejarah itu bukan hanya peristiwa-peristiwa yang memang sudah terjadi ya. Jadi bisa rekaan juga bisa. Kita langsung saja ke ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama, menampilkan latar masa lalu, kemudian menyajikan secara kronologis berurutan. Isi berupa fakta atau fiksi. Boleh kenyataan, boleh tidak ya. Kemudian sering menggunakan konjungsi temporal. Kita masuk ke struktur dan kebahasaan teks cerita sejarah. Ini yang amat penting ya adik-adik, bahwa dalam membuat teks cerita sejarah, kita harus memiliki struktur. Yang pertama adalah abstrak, orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan koda. Dan kebahasan teks cerita sejarah pun memiliki keterangan. Kata sifat itu harus ada, kemudian bahasa hias dan majas agar memperindah sebuah kata-kata atau kalimat. Lanjut kepada fungsi teks cerita sejarah. Fungsi dari teks cerita sejarah yaitu rekreatif, inspiratif, instruktif, atau edukatif. Kemudian unsur pembangun teks cerita sejarah. Ini adalah unsur-unsur yang membangun teks cerita sejarah. Ada dua unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ini sama seperti kita membuat cerpen ya, atau novel. Yang pertama yaitu harus memiliki tema tentunya, amanat, tokoh, sudut pandang, latar atau alur. Kemudian unsur ekstrinsiknya yaitu kebesaran pemerintahan. Jadi jika ada
tentang kepemerintahan bisa nih. Kemudian corak penceritaannya, unsur keagamaannya, unsur politik, unsur ekonomi, dan unsur sosial. Untuk unsur ekstrinsik ini tidak diwajibkan dalam membuat teks cerita sejarah ya, namun akan lebih baik jika memang ada di antara ketujuh ini. Kita langsung saja bagaimana cara menyusun teks cerita sejarah. Ada dua cara untuk menyusun teks cerita sejarah. Yang pertama, kita harus mewawancarai terlebih dahulu jika memang ada seseorang yang dapat menginspirasi kita. Jika memang ada seseorang yang masih ada di dunia ini, itu bisa kita wawancarai. Lalu bagaimana jika tidak ada? Kita cukup mencari informasi di media sosial atau di sanak saudaranya. Setelah itu terkumpul semua, lalu bisa menulis dengan kreatif. Perlu diketahui juga bahwa ketika kita menyusun teks cerita sejarah, perlu ada informasi-informasi yang memang harus kita kumpulkan, harus kita maksimalkan, agar nantinya ketika kita menyusun teks cerita sejarah itu dapat maksimal dalam membuatnya. Langsung saja kepada evaluasi pertama. Ini evaluasi pertama yang harus adik-adik kerjakan di rumah masing-masing. Selanjutnya, kita simpulkan bersama bahwa teks cerita sejarah adalah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Teks sejarah ada beberapa unsur nyata, misalnya tokoh, nama tempat, dan peristiwa. Dalam teks cerita sejarah terdapat cerita yang sifatnya rekaan, misalnya mitos-mitos asal-usul negeri, mitos kedatangan sebuah agama, dan mitos alegori. Alhamdulillah, informasi dan penyampaian tentang teks cerita sejarah telah Bapak informasikan kepada kalian. Tetap semangat dalam menjalankan pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.